Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya, Yosi Syafaria, dalam program Nasiah Kota Pontianak on Podcast. Program ini diselenggarakan oleh pimpinan daerah Nasyaatul Aisyah Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Alhamdulillah di sini sudah hadir narasumber kita, yaitu mungkin saya manggilnya Yunda ya Bu ya, karena dalam Nasiah itu panggilannya Yunda. Nah, yaitu Yunda Dr. Yunda Suwarni, SKM MP. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Jadi kita ketemu lagi Bu ya. Dulu kan udah pernah kita kegiatan webinar bersama ya Bu. Iya. Kita ketemu lagi dalam podcast walaupun tidak lama waktunya. Nah, teman-teman atau saya panggil Yunda ya, Yunda Nasiah. Beliau ini adalah praktisi kesehatan sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Saat ini beliau mau bagi-bagi informasi tentang seputar kesehatan. Temanya adalah tetap cerdik dalam Ramadan dan pandemi COVID-19. Mungkin langsung aja ya Bu ya, saya mau tanya Yunda ya. Iya. Cerdik itu kayaknya singkatan lah, boleh dijabarkan itu cerdik apa saja kata-katanya? Oh iya. Jadi mungkin kali ini kan temanya tetap cerdik nih di selama bulan Ramadan, karena sebentar lagi nih kan kita akan masuk bulan Ramadan. Jadi sebetulnya cerdik itu istilah yang memang biasa kita kenal, yang memang biasanya di Kementerian Kesehatan untuk promosi kesehatan itu mensosialisasikan terkait dengan cerdik. Cerdik itu ada CERDIK. Jadi C. Nah, C yang pertama itu apa? Yaitu cerdik ya. Iya. Cerdik C yang pertama itu adalah cek kesehatan secara berkala ya. Jadi kita sudah akan masuk ke bulan Ramadan. Nah, dan ternyata sampai detik ini pun pandemi COVID ini masih belum selesai kan nih Yunda ya. Udah setahun lebih ya. Kita kemarin di awal Ramadan kita sudah masuk di awal pandemi. Nah, ternyata sekarang juga masih nih. Nah, jadi yang pertama itu kita harus rutin terkait dengan cek kesehatan secara teratur. Nah, sekarang cek kesehatan itu apa sih? Kan apa saja sih yang harus kita cek kan? Misalkan Yunda kita nih kan. Nah, yang paling minimal dasar adalah kita ngecek tuh tekanan darah kita, kemudian kadar kolesterol, kadar gula darah. Tapi insya Allah nih, kalau seandainya bulan puasa nih kan relatif aman ya, karena kita berpuasa dari jam 4 kurang lebih kan, jam 4 pagi sampai nah itu yang perlu kita waspadai ketika nanti kita akan bahas tentang diet seimbang gitu kan. Nah, oke. Kemudian tadi kan C gitu kan. Nah, sekarang E itu apa? E itu adalah enyahkan asap rokok. Nah, mungkin nih masa sih Yunda nih rokok gitu kan? Tapi faktanya apa? Nah, lingkungan kan. Nah, Yunda mungkin merasakan ketika misalkan kita lagi antri nih, emang sih sekarang kalau bulan Ramadan kalau kita lihat di jalan-jalan mungkin agak berkurang, tetapi ternyata pasti ada kan. Ataupun misalkan kita walaupun masih pandemi ini, misalkan kita pas mau buka puasa atau pas kita habis sholat tarawih gitu kan, kita pergi ke tempat suatu rumah makan, ternyata ada yang ngerokok. Nah, hati-hati, walaupun kita perempuan tidak merokok, kalau di Kota Pontianak masih inilah ya, masih kita jarang melihat perempuan merokok. Nah, kita perlu waspadai kita sebagai perokok pasif gitu kan ya. Nah, enggak yang punya suami nih, Yunda sudah menikah kan? Oh belum, oh iya. Mungkin teman-teman mungkin ya Yunda. Nah, bagi Yunda nih ya sudah menikah, yang suaminya merokok, nah itu perlu kita inikan nih ya. Jangan sampai kita perhatian nih, Yunda perlu perhatikan bahwa kita perlu menghindari terkait dengan asap rokok. Nah, ternyata dari penelitian yang ada itu menunjukkan bahwa perokok pasif jauh lebih berbahaya, berisiko ya. Banyak hal risiko yang bisa dikenai, seperti dia berisiko untuk terkait dengan termasuk kanker paru-paru itu kan pada perokok pasif kan itu kan.
Nah, kemudian juga dengan anak-anak, gitu kan, anak-anak juga berisiko. Nah, kemudian kan R nih kan, R itu adalah rajin olahraga. Nah ini nih kan pasti. Nah, puasa nih ya sebetulnya puasa masih bisa nggak sih, masih boleh nggak sih kita berolahraga gitu kan? Nah ini tetap. Nah kalau kita bisa didikan olahraga itu kan tidak mesti harus berat ya. Jadi memang disarankan untuk tetap melakukan olahraga atau aktivitas fisik ringan selama kita berpuasa untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Ya, kan banyak yang tanya nih kalau puasa ini kita olahraganya kapan sih gitu kan? Waktunya gitu kan, apakah itu kita olahraganya pagi, biasa kan pagi aja habis sahur gitu kan, masih fit nih ya gitu kan. Nah yang disarankan itu adalah pada saat sore dekat dengan waktu berbuka puasa. Durasinya tuh tidak terlalu jauh gitu iya, jadi sehingga jadi Yunda jangan khawatir nih olahraganya gimana nih kita saat puasa, tetap kita lakukan gitu kan. Apalagi terkait dengan kita masih pandemi Covid ya. Masih pandemi Covid, kita harus menjaga stamina tubuh kita. Nah, jangan sampai nanti kita mudah terserang penyakit gitu. Oke, yang kemudian D. Nah, D itu adalah diet seimbang. Nah, mungkin nih Yunda, puasa ini kan sudah diet gitu kan? Kadang-kadang bulan puasa malah kembang. Masih kembang ya? Karena itu tadi saya bilang kan udah puasa malah balas dendam. Balas dendam, ya. Akhirnya pas tarawih susah. Nah ini nih banyak istilah diet. Diet itu apakah kita tujuannya kurus? Banyak orang bilang ya. Saya mau kayak saya nih banyak orang bilang saya semok loh ya. Ya itu kan. Kalau ibu semok saya. Jadi saya mau diet biar saya punya body yang lebih seksi gitu, karena banyak yang menyangka bahwa diet itu adalah untuk terkait dengan kurus, padahal tidak ya. Iya, diet seimbang. Jadi bagaimana kita mengatur pola konsumsi itu asupan gizinya seimbang. Nah yang sekarang dikenal itu adalah isi piringku. Ini Yunda pernah dengar? Nah, isi piringku itu nanti biasanya ada kotak atau di kayak Kemenkes ada ngeluarin ya. Cuman saya tidak bawa di sesi ini. Itu memang ada porsinya. Jadi ini karbohidratnya berapa, sayurnya, itu kan ada buahnya, lauk pauk. Iya, jadi memang harus kita apalagi di bulan Ramadan ini karena kita harus berpuasa paling tidak sekitar berapa ya 9 jaman ya. 9-10 jam. Itu kita harus bisa mengatur pola makan kita pada saat sahur dan pada saat buka, gitu kan? Termasuk dengan minum air putih, Iya, karena sering nggak ngerasa kalau puasa bibir kita tuh kering rasanya ya? Iya, bibir kering, aroma napas. Iya. Agak beda. Jadi memang pasti Yunda ngerasa nggak sih sulit nih? Saya minumnya kapan sih? Mau buka puasa? Namanya kita buka puasa tuh kan kadang nengok makanan, minuman, pengennya minuman langsung makan yang banyak. Nah, langsung dengan minuman manis, gorengan, gitu kan? Berminyak gitu kan. Nah itu perlu kita perhatikan terkait dengan asupan air putih ya. Kalau saya upayakan misalkan kalau kita rata-rata walaupun tidak semua orang sama kan konsumsi air putih itu tergantung dari berat badan sebetulnya ya. Minimal misalnya pada sahur nih, pada saat kita bangun tidur nih kan, pada saat bangun tidur paling enggak kita minum 1 gelas atau 2 gelas dulu. Kemudian kita sebagai ini nih perempuan nyiapin tuh masakan kan, nyiapin menu sahur. Nah kemudian kita minum lagi, jadi paling enggak ada 4 gelas pada saat sahur. Pas bangun, kemudian pas sahur. Iya, setelah itu minum lagi ya, paling enggak 4 gelas lah yang kita dapatkan. Kemudian di saat buka juga demikian ya. Jadi kita upayakan bahwa memang satu hari itu paling enggak kita 8 gelas. Iya. Kemudian yang terakhir adalah kelola stres. Nah kita nih, itu masuk ke diet seimbang. Iya. Nah kemudian, sorry. Tadi kan D nih. Iya, I ketinggalan ternyata. I apa ya? I itu adalah istirahat yang cukup. Saya ketinggalan nih. I itu adalah istirahat yang cukup ya. Jadi, tapi bukan berarti ini bulan puasa nih kan kita lemes ya. Iya, lemes. Nanti bawaannya tidur aja ya, enggak ya.
Makanya kita bisa istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup berapa sesuai itu adalah minimal 8 jam. 8 jam. Iya. Ini pun malam kayaknya. Iya, pada malam paling nggak kita punya istirahat. Ya, siang tuh kita cukupkan lah, misalkan punya waktu lepas zuhur untuk istirahat sebentar gitu kan. Nah, yang terakhir adalah Kak, kelola stres. Nah, ini biasa nih perempuan nih ya. Perempuan ini kan mudah lagi. Ya, karena memikirkan ya. Nah, jangan-jangan nanti kelola stres ini kan penting ya, karena kita ya masalah di pandemi COVID ini masalah banyak banget ya. Nah, bagi yang bekerja, Yunda sebagai seorang guru ya. Nah, seorang guru kuliah, sekolah materi online, daring, bikin rekaman yang dulu kita enak aja datang langsung itu kan. Iya, dengan sinyal. Yunda kira-kira kalau itu sempat stres nggak sih ngalami ketika perubahan dulu kita kuliah sekolah tatap muka tiba-tiba dengan sekarang serba online daring? Itu masih stres lah ya, karena kalau kita daring itu persiapan materi itu kan lebih ribet kan daripada kita langsung tatap muka. Karena kalau tatap muka udah ngalir aja sama anak-anak. Iya. Kemudian ya itu tadi anak-anak menurunkan tugasnya. Kita juga nggak tahu dari kejujurannya, kemudian usaha dia. Kalau kita tatap muka kan kita lihat nih usahanya, iya. Bisa jawabannya gitu kan. Belum lagi kadang-kadang tidak itu offline ya. Akhirnya kan kita bingung nilainya gimana, anak-anaknya dan ya. Ya, ini dari sisi Yunda sebagai seorang guru itu kan. Belum lagi ini ternyata stres itu tidak hanya dialami oleh seorang guru aja gitu kan, anak-anak juga stres, belum lagi terkait dengan perekonomian saat ini susah ya kan. Ya, jadi memang ya namanya masalah itu pasti ada, semua orang itu masalah, tapi bagaimana kita mengolahnya. Nah sebetulnya misalkan Yunda, kalau kita lihat ya sekarang itu kan terkait dengan banyak orang yang tidak bisa mengelola stres. Itu dari riset terakhir kesehatan mental ya, kalau pengaruh kepada kesehatan mental itu sekarang makin bertambah orang yang mengalami gangguan mental. Ya, nah itu karena ada salah satu penyebabnya mereka tidak bisa mengelola stres yang ada. Kemudian bahayanya apa ketika kita tidak bisa mengelola stres? Itu adalah pemicu untuk penyakit kanker. Iya kan? Kanker itu kan kalau ditanya kita dengan dokter spesialis gitu kan, tidak tahu penyebab pastinya apa. Tapi yang jelas itu adalah terkait dengan bagaimana seseorang itu mengolah stres, salah satu faktor pemicu ya. Jadi walaupun ada banyak faktor lain itu salah satunya. Makanya kalau di dalam program PTM itu penyakit tidak menular itu memang sebuah ini cerdik gitu loh. Nah, kenapa kita bahas tentang bagaimana untuk upaya cerdik ini dalam upaya mencegah penyakit tidak menular? Karena trennya itu sekarang ternyata meningkat. Ya kan? Nah, sekarang penyakit menular oke deh kayak sekarang pandemi COVID itu kan. Nah, sekarang kalau kita lihat berapa banyak sih orang yang sekarang sudah mengalami kencing manis, diabetes, si muda, kemudian kena stroke, itu kan sekarang banyak kan? Nah, darah tinggi. Iya, pola hidup gitu kan. Makanya Yunda nih kita sebagai perempuan juga harus bisa bagaimana menerapkan cerdik ini dalam kehidupan kita sehingga kita bisa tetap menjaga kesehatan kita. Jadi sebetulnya bulan Ramadan ini bukan bulan yang sebagai penghalang, kan banyak nih Ramadan membatasi ya, padahal sebetulnya banyak. Oke, kita memang tetap harus lebih fokus pada ibadah. Dalam Islam sendiri kan sebetulnya sholat itu merupakan aktivitas fisik ya, olahraga juga itu kan. Diperhatikan ya. Iya, iya. Nah, sebenarnya banyak hal yang bisa kita ini kan, makanya kita supaya kita tetap sehat, jangan sampai nanti kita terkena satu penyakit loh kan. Ayo dong, saya ngajak Yunda semua, ayo kita lakukan tetap cerdik di bulan Ramadan. Itu mungkin dari Yunda Linda sudah dipaparkan ya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan nih di benak saya lah ya setelah saya mendengar paparan dari Yunda Linda. Kadang-kadang
stres ini kan tidak hanya dari luar, tapi ada yang dari dalam juga. Contohnya dari keluarga gitu ya. Jadi untuk mengurangi stres itu mungkin dari kegiatan yang dilaksanakan di rumah gitu. Jadi untuk area yang kecil aja, keluarga aja gitu. Mungkin ada tips gitu ya, tips yang bisa Yunda Linda kasih tahu ke kita. Karena kadang-kadang yang bikin stres itu juga bukan hanya luar. Ketika pulang ke rumah ada yang bikin stres gitu kan. Nah, itu mungkin gimana sih tipsnya kan Yunda Lisa kan sudah menikah nih, jadi saya sekalian belajar. Oh gitu ya. Oke. Kalau terkait dengan stres di rumah itu apalagi ya kalau seandainya seorang itu ibu yang bekerja itu kan, ibu yang bekerja udah capek, lelah, letih, pulang-pulang harus dengan pekerjaan rumah ya biasanya Yunda-Yunda nih. Yunda-Yunda yang sudah ya bukannya ini ya, tapi itu banyak yang memang bekerja di luar membantu suami mencari nafkah ya kan, pas pulang masih dengan pekerjaan rumah yang seabrek gitu kan, pulang berantakan, terus belum lagi kalau anaknya rewel. Nah ingat ini kerja PR itu kan, dan anak-anak kos tentunya di rumah juga stres ya, boring banget ya, boring karena adanya pandemi COVID ya, online terus ya. Jadi coba luangkan. Jadi yang biasa saya lakukan ketika saya pulang ke rumah itu kan bisa jam 4 atau jam 5 sore gitu kan. Kita bersih-bersih dulu diri dulu nih sebelum berinteraksi. Nah, ada fresh, jangan pernah kita berinteraksi dengan anggota keluarga di rumah ketika kita masih belum fresh. Itu akan mempengaruhi. Bayangkan aja ya, kita lagi ini cuacanya lagi panas ya. Iya, kerjaan banyak dan banyak deadline, lelah, letih, lesu sampai pulang lagi capek, anak langsung kita interaksi, anak rewel gini ya. Nah, belum suami pulang lagi ya. Ya. Jadi ya kita pastikan dulu diri kita fresh dulu, kita nyaman sehingga nanti kita berinteraksi dengan keluarga, gitu kan. Jadi kalau bisa kalau pas di rumah itu sudah tidak lagi membawa pekerjaan, walaupun kadang saya kalau seandainya tetap, tapi saya ngambil waktunya kapan? Saat anak-anak dan suami sudah terlelap tidur baru kita lagi lanjutkan pekerjaan kita. Kemudian bisa juga ini melakukan aktivitas bersama. Hal yang ringan itu satu ya. Misalkan nonton TV bersama ya. Kalau bulan Ramadan ya bisa dengan tadarusan bersama. Kemudian bisa nanti sholat tarawih bersama, mengkaji atau kita menceritakan kisah-kisah Nabi. Itu kan anak-anak senang gitu ya. Makan pun jadi bersama terus. Iya. Nah, iya. Mau nggak mau sama-sama. Nah, upayakan banyak waktu yang kita lakukan bersama. Jadi hal-hal kecil juga tidak hanya misalkan beribadah kita akan lebih banyak bersama-sama itu kan. Kemudian yang lebih rileks, santai, misalkan lakukanlah ayo kita jalan-jalan untuk yang namanya refreshing gitu kan, bersama anggota keluarga, walaupun itu misalkan pakai motor jalan nggak usah mampir kan, hanya untuk mengganti suasana itu kan, ngabuburit walaupun pandemi COVID, tapi yang perlu kita kita perhatikan tetap dengan protokol kesehatan itu sih. Boleh kita mau kemana-mana tapi kita jangan sampai kita mendatangi kerumunan. Maksudnya lagi kerumunan ramai-ramai kita ikut-ikutan itu kan, jaga jarak. Memang sulit sih, cuman ya tetap protokol kesehatan gitu. Jadi tadi pertama datang itu mempersiapkan diri lah gitu ya. Kemudian yang kedua melakukan kegiatan bersama, dan yang ketiga jalan-jalan, refreshing gitu kan, di luar gimana itu kan. Jangan di rumah aja kan. Emang kita keluar sih, tapi sama kantor. Malahan lebih seringnya di kantor, tapi sama keluarga di rumah jarang gitu kan. Mungkin Yunda Nakia sebelum kita lanjut, saya mau ingatkan nih, jangan lupa untuk like, comment, and share video kita ini ya. Nah, kalau udah nonton atau pas nonton gitu ya, supaya ada yang lihat lagi kalau banyak yang like kan. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Yunda, selain stres tadi,
kadang-kadang ada juga mungkin sikap-sikap orang di luar yang bisa membuat mengurangi gitu lah Bu Yunda. Maksudnya ada sikap-sikap yang di luar mengurangi dari tadi. Ada nggak contohnya? Maksudnya lingkungan luar. Lingkungan luar yang menghambat kita untuk melakukan itu ya. Gitu. Untuk cerdik, ya. Biasanya yang banyak sih stresor dari ini ya, dari luar itu ya. Misalkan yang kita nih, kita ngerasa baik-baik nih, ya namanya orang ya, ada yang suka sama kepo kita, gibahin kita, fitnah kita, gitu kan. Karena itu membuat kita secara nggak sadar, ih ngapain sih orang ini ngomongin gue nggak ada masalah kok, gitu kan. Itu kan bikin kita kesal tuh, ya tentunya ya. Nah itu salah satu yang nanti akan mengacaukan ketika mengelola stres itu ternyata tadi yang Yunda katakan kan masalah rumah tuh belum lagi dengan masalah di luar kantor misalkan tadi kan. Ya namanya kita hidup di lingkungan sosial tentunya kita, paling sering ya misalkan dengerin pasti ada orang yang nggak suka sama kita kan. Kalau udah nggak suka kan apapun akan jelek tuh dia menganggap kita. Nah iya, paling sebel lagi ketika orang itu ngomongnya beraninya di belakang gitu kan. Itu sama itu makanya Yunda nih saya kasih tahu kalau seandainya ada orang kayak gitu udah dikalikan 0 aja. Rugi dong gitu kan. Jangan sampai nanti kita stres kemudian balik ke rumah dengan tambah lagi permasalahan. Akhirnya yang di rumah jadi pelimpahan. Nah ya pelimpahan ya gitu banyak sih loh. Kaitannya dengan K tuh. Iya K. Yang C ini tadi yang apa namanya cek kesehatan. Kalau saya perhatikan itu tingkat kesadarannya masih kurang karena pemikirannya kayak gini nih Yunda nih, nggak mau aktif nanti tahu sakit gitu. Jadi stres gitu kan. Nah itu banyak gitu. Padahal kadang-kadang dari dinas kesehatan puskesmas itu kan udah gembar-gembor gratis lagi ya. Iya. Tapi masih nggak mau gitu kan. Karena mungkin image-nya langsung kalau udah tahu langsung takut gitu kan. Padahal itu kan bisa bikin stres juga kan dan akhirnya terlambat. Iya, lambat penanganan. Iya. Memang kalau C ini cek kesehatan teratur ini ya terkait dengan apa ya banyak yang ngapain nih kayak misalkan tadi simpel ya kok saya lehernya tegang nih gitu kan mau cek kolesterol tapi enggak nanti takut tambah stres gitu kan kemudian sebetulnya cek kesehatan teratur kan untuk deteksi dini ya deteksi dini sehingga kita nanti pencegahan bisa tahu termasuk yang perempuan nih Yunda nih yang sudah menikah gitu kan contoh program yang untuk deteksi kanker serviks, kanker mulut rahim, IVA. IVA atau pap smear itu kan. Nah, yang paling simpel adalah IVA karena dia itu murah-murah aja sebetulnya kan. Nah, itu masih banyak yang tidak mau. Nanti saya takut ketika saya tahu ternyata ada sel dalam mulut di serviks saya nanti saya tambah stres, saya biarin aja. Padahal itu penting tuh. Ketika kita tahu ada sel yang abnormal, nah itu kan salah satu tandanya kan, kita bisa tahu sejak dini dan bisa melakukan upaya pengobatan sedini mungkin. Karena apa? Ketika kita sudah tahu dari awal, itu akan pengobatannya akan lebih mudah. Betul. Makanya tadi saya bilang, kayaknya kesadaran untuk cek kesehatan tuh itu masih kurang padahal udah gratis. Sedangkan mereka tuh kadang nggak tahu itu tujuannya untuk apa. Iya. Pencegahan gitu kan jaga-jaga kata orang bilang kan karena kanker gitu kan kalau udah stadium berapa tuh Bu? Udah stadium 3-4 itu sudah itu ya dikatakan terlambat itu. Perempuan kayaknya sangat beresiko gitu untuk kayak kanker rahim gitu kan. Iya. Rata-rata perempuan lah ya laki-laki sih kena. Ada cuman dia persis lebih banyak ke perempuan. Iya. Karena resiko stres itu tadi lebih banyak ke perempuan gitu. Baiklah Yunda Nasia, sebelum saya akhiri podcast hari ini mungkin Yunda ada yang mau disampaikan? Ya, terakhir saya tutup ini dengan pantun aja ya kita pantun ya. Tak terasa Ramadan telah di depan mata. Harus tetap semangat walau pandemi masih melanda.
Wahai Yunda semua, tetap protokol kesehatan ya. Tetap cerdik di bulan yang penuh berkah. Mantap. Oke, makasih ya. Jadi sebelumnya terima kasih Linda atas informasi yang sudah disampaikan pribadi saya dan untuk Yunda yang di luar yang udah lihat podcast kita, video kita ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Yunda Linda bermanfaat untuk kita dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya saya Yofi Syafaria undur diri dari podcast kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.